wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Dan sekarang ibu minta kalian cek teman sebangkunya masing-masing ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita tepuk semangat dulu yuk. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang ibu mau bertanya kepada kalian semua. Siapa sih yang masih ingat materi minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Tentang apa? Iya betul, tentang ekosistem. Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem? Siapa yang mau bantu jawab? Yang masih ingat materi minggu lalu siapa? Iya Dila. Iya betul. Teman-teman, Dila bilang ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik tak terpisah antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ternyata Dila masih ingat ya materi minggu lalu. Tepuk tangan dong untuk Dila. Ibu minta 2 orang untuk membacakan teks pada halaman 17. Iya boleh, silakan Doni dan Wio. Yang lain tolong didengarkan ya. Ben, bagaimana kamu dapat memelihara hewan piaraan dengan baik? Kamu tentu memberi makan dengan baik kan? Tentu saja Made, orang tuaku tidak akan memberikan izin memelihara hewan di rumah jika aku tidak dapat memeliharanya dengan baik. Lalu bagaimana kamu tahu cara merawat dan menentukan makanannya? Orang tuaku mengajakku membaca beberapa buku sebelum mengizinkanku memelihara hewan piaraan. Salah satunya agar aku tahu dari mana asal hewan tersebut, dari ekosistem seperti apa ia berasal, dan bagaimana aku memberikan kebutuhan hidupnya agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik. Ekosistem. Memangnya ada berapa ekosistem yang ada di dunia? Wah, ini saat yang tepat untuk kita sama-sama mengetahuinya, Made. Yuk kita baca buku untuk mengetahuinya. Terima kasih Doni dan Rio. Anak-anak, ibu akan menjelaskan jenis-jenis ekosistem. Tolong didengar dan diamati ya. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ekosistem air tawar, contoh ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Ekosistem darat, contoh ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklim.
Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berbeda pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain sebagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara pinus dan jenis hewan seperti beruang hitam dan ajak. Biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendah suhu di lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Dari penjelasan yang Ibu bacakan, kalian dapat menemukan pikiran utama dan informasi penting dari setiap paragraf. Apa saja sih ide pokok dan informasi penting pada paragraf 1? Kita baca ulang kembali ya. Isi dari ide pokok paragraf 1 yaitu ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Dan informasi penting yaitu yang pertama, ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Yang kedua ada ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk paragraf kedua sampai 5 kalian bisa isi masing-masing ya. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan, herbivora, karnivora, dan omnivora. Hewan herbivora merupakan hewan yang makan berasal dari tumbuhan, seperti daun, batang, buah, dan biji-bijian. Hewan herbivora memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan, dan tajam gigi ini berguna untuk memotong makanan. Gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contohnya, hewan yang termasuk kelompok herbivora adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Hewan karnivora. Kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanannya. Hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengunyah mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, ular, dan lain-lain. Hewan omnivora. Kelompok hewan omnivora merupakan kelompok hewan yang memakan berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham.
Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanan. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan berupa tumbuhan dan hewan omnivora, yaitu orang tua, gorila, monyet, ayam, dan lain-lain. Sekarang kalian buat kelompok terdiri dari 5 siswa. Karena siswanya ada 20 siswa, jadi kalian bikin kelompok 4 kelompok. Sudah dibuat semua? Ibu akan mengasih kalian kertas lembar dan kalian diskusi bareng dengan teman-teman sekelompok kalian. Jika sudah, taruh di meja ibu. Kalian tahu gak sih bahwa hewan sering dijadikan inspirasi oleh pengarang lagu untuk membuat sebuah lagu. Ada beberapa lagu Indonesia yang bertema tentang hewan. Contoh lagu bertema tentang hewan yaitu Si Kancil. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayolah kasih kurung, jangan diberi ampun. Nah, itu dia lagunya. Ada juga yang berjudul Burung Hantu. Kita nyanyi lagi yuk. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Kuku, 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 kuku. Sebelum pembelajaran diakhiri, ada yang ingin bertanya? Atau masih ada yang kurang paham? Tidak ada? Oke, Ibu rasa cukup ya. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.